Pertama, sebenarnya mengapa perlindungan data pribadi digital itu penting? Data pribadi digital itu seperti kunci. Kalau saya ibaratkan kunci akan memasuki sebuah rumah. Jadi di dalam rumah itu kan ada baik properti yang fisik, materi yang kelihatan maupun apa saja, ataupun yang tidak kelihatan, ataupun yang sifatnya intangible ya, intangible. Jadi kunci itulah sebenarnya yang ada di dalam data pribadi kita. Jadi kalau data pribadi kita diketahui oleh orang lain, itu tentunya teman-teman bisa melihat ya seperti apa kira-kira. Kalau data pribadi kita itu akan diketahui maupun diambil alih secara melawan hukum. Jadi begini teman-teman, kaitannya kalau tadi seperti kunci yang ada saya gambarkan di sini, kunci itu nanti tuh aksesnya kemana saja. Jadi data pribadi kita, data pribadi semua pelaku internet atau netizen yang sekarang populernya itu berhubungan dengan berbagai aset baik yang aset itu memiliki nilai ekonomi maupun aset-aset yang non ekonomi seperti data kesehatan, data terkait dengan perpajakan, data terkait dengan misalnya kehidupan pribadi, mungkin yang tidak memiliki nilai ekonomi. Yang memiliki nilai ekonomi yang terkait dengan digital asset, misalnya bond, misalnya akun Anda, e-wallet Anda dan sebagainya, atau yang sekarang banyak terkenal itu adalah kripto, baik cryptocurrency maupun crypto aset ya. Itu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi data pribadi ini sangat penting dilindungi karena mereka akan berhubungan dengan berbagai aspek itu. Dan setiap digital transaction di dalam internet itu selalu menggunakan identifier-nya data pribadi sebagai validator. Apakah itu nanti terkait dengan nama Anda, password Anda, dan data-data pribadi misalnya, kalau yang sekarang di perbankan kan banyak dipakai nama ibu kandung Anda misalnya. Itu sebagai identifier dalam melakukan validasi. Sehingga penting sekali data pribadi itu dijaga. Dan aspek yang lain tentunya sebenarnya meskipun saat ini banyak sekali aspek teknologi yang dapat dipakai untuk melindungi data pribadi tadi, baik itu yang dari yang sangat advance melalui blockchain atau yang sangat sederhana melalui password. Yang sangat sederhana dari sisi teknologi itu, baik yang sifatnya dengan password, melakukan enkripsi, kemudian deskripsi itu juga yang paling penting sebetulnya adalah pada sisi aspek hukumnya. Karena aspek hukum itu akan mengatur tata kelola dan mengatur bagaimana norma-norma ini tadi bisa ditegakkan. Dan khususnya bagaimana tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa mengakibatkan dari aspek baik dari aspek moral, dari aspek ekonomi, dari aspek lainnya terjadi pelanggaran itu. Jadi aspeknya sebetulnya adalah mencegah, hukum itu mencegah terjadinya fraudulence maupun terjadinya negligence. Dari aspek perbuatan melawan hukum maupun yang konsepnya nanti one prestasi ya, teman-teman. Saya ingin sharing terkait dengan scoping. Jadi scope dari kenapa itu tadi yang terkait dengan digital perlindungan data pribadi itu penting. Saat ini digital transaksi yang ada di Indonesia itu begitu masif perkembangannya. Kalau kita melihat dari 2018 itu hanya 40 juta transaksi dan nilainya sekitar 47 triliun. Saat ini transaksi itu ada sekitar 573 juta. Dengan nilai kapitalnya sekitar 3.000 triliun. Anda bisa bayangkan, mungkin yang 2021 ini juga akibat dari pandemi ya, sehingga semuanya transaksi elektronik sangat masif perkembangannya. Tapi Anda bisa melihat bagaimana
intensitinya dari data digital transaction ini. Dari 573 juta transaksi dengan 3.000 triliun di dalam transaksi itu, sehingga memang perlindungan data pribadi dan juga perlindungan sebenarnya nanti ke depan perlindungan digital asset itu begitu sangat penting, yang saat ini kita belum memiliki normanya. Konsep dan definitions, kita mulai. Saya mengambil salah satu komparasi ya terkait dengan personal digital data ini, yang berasal dari yang pertama terkait dengan dari European Law, di European General Digital Protection Regulations, ini yang banyak dipakai, dan yang berasal juga dari UNIDROIT atau International Institute for Unification of Private Law. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa saya mengambil dua hal ini? Karena memang perkembangan hukum di dunia dari legacy dari legal development itu kan berasal dari Eropa ya, tidak dari yang lain. Jadi saya rasa di Eropa memang memiliki capacity yang begitu bagus sekali kaitannya dengan pengembangan hukum di dunia ini, dan salah satunya referensinya sebenarnya juga di EU Law. Jadi EU Law itu sangat mungkin di berbagai sistem hukum dunia itu mengacu pada itu. Di EU Law itu konsepnya personal digital data diambil juga dari UN Convention di 108. Itu yang sangat terkenal sekali, itu terkait dengan data subject. Jadi apa yang dimaksudkan dengan personal data di dalam General Data Protection Regulation ya, EU Law, itu any information relating to the identified or identifiable natural persons. Di dalam digital data itu ada, kalau kita biasa membedakan kan ada data subjek dan data objek. Jadi data subjek itu adalah personnya, data objeknya adalah materialnya. Jadi unidentifiable natural person. Natural person itu bisa berbentuk orang maupun lembaga ya. Is one who can be identified directly or indirectly, in particular by reference to an identifier, such as a name, identification number, location data, online identifier, or anything ya, yang related under physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, social identity of the unnatural persons. Ini yang sering dipakai reference, dan di RUU perlindungan data pribadi kita juga mengacu pada ini, hanya lebih terbatas. Di UNIDROIT, International Institute for Private Law itu 2 tahun lalu ada working groups, yang salah satunya itu membahas terkait dengan digital assets, dan salah satunya adalah digital perlindungan terkait dengan personal data. Working group ini saat ini masih berlangsung bekerja. Saya pernah mendengarkan working group ini ya waktu itu di head office-nya UNIDROIT di Roma, karena saya juga waktu itu bekerja di salah satu working group yang lain terkait dengan investment contract. Karena investment contract itu sangat berhubungan dengan digital data. Investment contract itu sekarang bentuknya portofolio, sehingga sangat relevan, dan kami bertukar ini dengan working group ini. Di dalam UNIDROIT lebih pada memang mengacu pada bagaimana protection data pribadi itu keterkaitannya dengan digital assets-nya. Jadi di UNIDROIT mengatakan bahwa personal data itu terkait dengan data relating to a persons on the basis of which a person can be identified. Relatif sama, yaitu terkait dengan name, surname, dan lain-lain. Dan diinformasikan juga di dalam UNIDROIT itu ada user profiles. Ini yang tadi Mbak Nadia kemukakan. Jadi kita itu bisa mendapatkan user profile dari orang itu di sosial media, kemudian dari Google, juga dari yang lain. Jadi itu sebenarnya juga masuk di dalam personal data.
Jadi user profile itu dari working abilities, economic status, personal interest, behavior, customer habits, mobility yang tadi, juga yang salah satu yang dimasukkan belakangan adalah terkait dengan online behavior. Online behavior itu mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar. Sekarang ada cookies. Cookies itu yang terkait dengan biasanya kan kita selalu bahwa di setiap website itu bahwa website ini menggunakan cookies, yes or no. Karena kita biasanya apa ya cookies ya, terus langsung yes saja supaya bisa lanjutkan. Cookies itu adalah mengidentifikasi behavior Anda pada saat Anda berkontak dengan web. Jadi kalau Anda sering mengakses ini, nanti machine learning-nya, artificial intelligence itu akan memprofile Anda. Oh, Anda itu ada seperti ini, sehingga akan ada semacam promosi ataupun apa yang kaitannya dengan customer behavior Anda tadi. Jadi ini adalah terkait dengan cookies. Jadi cookies itu sebenarnya policy-nya kan ada bahwa kita bisa menolak atau bisa accept. Kemudian di RUU Perlindungan Data Pribadi ataupun di PP terkait dengan transaksi elektronik ya, transaksi elektronik, itu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Jadi ini sepertinya RUU PDP lebih luas lagi, mengcover lebih luas lagi. Tidak hanya pada sistem elektronik, tapi juga mungkin yang sistem offline. Jadi tidak online, tapi sistemnya yang sistem offline. Tapi datanya tetap data elektronik, tapi sistemnya mungkin yang sistemnya offline. Di GDPR, personal data itu mencakup 3 aspek ini. Jadi personal data mencakup 3 aspek. Yang pertama itu active digital footprints. Nah, sebagai pengetahuan kita bersama, digital footprints di internet itu tidak bisa totally hilang. Jadi teman-teman kalau mengakses sebuah internet ataupun mengakses mempublish sebuah apa saja itu tidak bisa totally hilang. Itu harus diperhatikan sehingga memang kita perlu ada pengetahuan terkait dengan digital literacy dalam konteks ini tadi. Karena digital footprint itu tidak totally hilang. Meskipun dihapus di dalam misalnya di sosial media di Facebook ataupun di Twitter, tapi Facebook dan Twitter itu udah di broadcast di tempat yang lain. Jadi hal seperti itu yang harus diperhatikan benar-benar pada saat kita mau mempublish misalnya foto KTP kita. Kan kita suka ya mempublish foto Pak KTP, foto SIM ataupun foto apa itu ada banyak informasi personal yang seharusnya tidak di-declare ke publik. Itu sebagai bagian dari personal data. Jadi di GDPR itu active digital footprints yaitu segala informasi yang kita pengguna itu secara intention meninggalkan. Misalnya tadi, kalau kita mau masuk akses tertentu, kita harus memasukkan nama, memasukkan apa identitas kita, itu namanya active digital footprints. Karena kita dengan disclaim kita bahwa semua informasi itu kita serahkan secara intentionally, secara sengaja kita harus memasukkan. Ada passive digital footprint. Passive digital footprint itu tadi yang terkait dengan perilaku kita tadi yang direkam oleh cookies. Jadi mesinlah yang merekam kita, footprint kita itu direkam oleh cookies tadi. Kemudian terakhir yaitu sebuah algoritma yang menggabungkan keduanya ini, baik aktif maupun pasif digital digabungkan. Jadi A memiliki kebiasaan A, B memiliki kebiasaan B, C memiliki kebiasaan C, itu bagian dari algoritma. Jadi di dalam personal data, GDPR
mengcover ketiga aspek ini. Dan ketiga aspek ini sebenarnya sudah masuk juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data RUU PP Perlindungan Data Pribadi. Tapi hanya sifatnya lebih general, umum sekali. Di RUU PDP Perlindungan Data Pribadi, personal data itu bersifat kontraktual. Jadi kita semua pribadi harus menyerahkannya dengan informed consent. Jadi informed consent itu pernyataan yang kita semua pemilik data itu dengan kapasitas kita itu menyerahkan dari informed consent. Jadi kontraktual sifatnya harus disertai dengan informed consent, baik tertulis maupun lisan dan terekam, lisan terekam. Sepertinya tertulis, lisan dan terekam ini ya harusnya. Maaf, mungkin tertulis, lisan maupun terekam. Terekam itu tadi seperti itu tadi. Jadi kalau cookies itu ada disclaimer di dalam website bahwa Anda menyetujui nggak dengan cookies ini, yes, itu artinya terekam kan. Sehingga itu adalah bagian dari kontraktual. Jadi basisnya personal data, penyerahan personal data itu sifatnya kontraktual. Dibedakan menjadi dua, yang umum dan yang spesifik. Jadi umum itu terdiri dari nama lengkap dan ya identitas pribadi lah. Kemudian kewarganegaraan dan lain-lain. Kemudian yang spesifik ini di UU PDP itu yang terkait dengan data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, kehidupan maupun orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak dan lain-lain. Ini yang spesifik. Jadi PDP mengklasifikasikan umum dan spesifik terkait dengan personal data.